Calon Wakil Presiden, Cawapres. 01 Muhaimin Iskandar mengaku sedih atas pernyataan Presiden Joko Widodo, Jokowi, yang menunjukkan ketidaknetralan dalam pemilihan umum, pemilu 2024. Ya, kita sangat bersedih kalau punya presiden kemudian memilih jalan yang tidak untuk semua, kata Cak Imin saat ditemui usai menghadiri konsolidasi pemenangan Amin di Bali bersama kader penggerak perubahan di Sunset 100 Hotel, Badung, Bali, Jumat, tanggal 26 Januari tahun 2024. Sebagaimana diketahui, pernyataan Jokowi soal netralitas jadi sorotan. Pakar Hukum Kepemiluan Universitas Indonesia, UI, Titi Anggraini mengungkit kembali bagaimana cara Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono, SBY, memanfaatkan posisinya untuk berkampanye jelang akhir masa jabatannya. Ketika itu, pemilu 2014, SBY memanfaatkan ketentuan yang diperbolehkan dalam UU Pemilu, yaitu berkampanye untuk peserta pemilu tertentu. Namun, SBY juga mematuhi ketentuan dengan mengajukan cuti resmi selaku presiden. Melihat hal itu, Cak Imin mengingatkan Jokowi belajar dari tindakan dari ayah Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, ini. Ia juga menghormati tindakan SBY itu. Kalau berpihak, harus cuti segera. Kita hormat kepada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY, tuturnya. Sebagaimana diketahui, Jokowi mengatakan setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri, presiden sekalipun boleh berkampanye, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh, kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Rabu, tanggal 24 Januari tahun 2024. Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu, nggak boleh. Boleh menteri juga boleh, imbuhnya. Menurut Jokowi yang paling penting adalah saat berkampanye tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan. Cawapres Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku sedih dengan pernyataan Jokowi soal presiden boleh memihak dan kampanye Pilpres. Cak Imin mengatakan, jika Jokowi ingin melakukan kampanye, maka dirinya meminta untuk meniru apa yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Seperti diketahui, saat menjabat sebagai presiden, SBY sempat mengajukan cuti ikut berkampanye. SBY ikut kampanye memenangkan Partai Demokrat di pemilihan legislatif 2014. Cak Imin meminta agar Jokowi meniru apa yang dilakukan oleh SBY. Pernyataan itu disampaikan oleh Cak Imin di Badung, Bali, Jumat 26 Januari 2024. Ia meminta agar Presiden Jokowi segera mengambil cuti jika ingin turun membantu melakukan kampanye. Cak Imin menyatakan kekecewaannya atas pernyataan Jokowi yang menyatakan presiden boleh memihak. Menurut Cak Imin, sebagai seorang pemimpin negara, semestinya Jokowi berdiri di atas semua golongan, termasuk mengayomi semua kontestan pemilu 2024. Yes, kalau berpihak harus cuti segera. Kita hormat pada Pak SBY dan Pak Jokowi, tolong belajar dari Pak SBY. Calon Wakil Presiden Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar turut menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang tengah hangat diperbincangkan saat ini. Muhaimin Iskandar yang karib disapa Cak Imin tersebut menyarankan Presiden Joko Widodo untuk cuti. Hal tersebut jika Presiden Joko Widodo berpihak dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Cak Imin mengatakan negara demokrasi mestinya menjamin konstasi elektoral berjalan dengan adil. Menurut Cak Imin, sikap Joko Widodo selaku presiden yang tak netral dalam Pilpres 2024 dapat menimbulkan kekacauan politik, sebab kontestasi akhirnya berat sebelah. Di sisi lain, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa tersebut kembali menyinggung terkait keadilan dalam hukum dan pemerintahan. Ia menekankan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala urusan harus mengikuti aturan yang berlaku. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo secara terang-terangan menyatakan bahwa Presiden memiliki hak untuk berpihak dan berkampanye. Mantan Wali Kota Solo ini mengatakan bahwa hak yang sama juga dimiliki oleh para menteri, sebab jabatan tersebut merupakan jabatan publik sekaligus jabatan politik. Dalam berbagai hal, institusi kemanusiaan yang dalam berbagai kultur, sehingga nah, saya dengar presiden kampanye misalnya pilihan presiden yang
memang hak beliau, tetapi tidak nyaman sayang kemudian keberpihakan itu membuat marwah kepemimpinan itu perjuangan nasib negara 5 tahun ditetapkan tanggal 14 bulan ya, nanti rakyat yang menilai. Kita tidak ingin berubah bisa menilai bagaimana dan bagaimana, tapi terus amin Allah. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh, Pak. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Gimana? Itu saja. Yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Kemudian kalau misalnya ada rekomendasi untuk mundur, Pak. Gimana? Kalau Bapak Presiden belum, ya saya mau tanya. Publik dihebohkan dengan potongan video di media sosial yang menampilkan pose 2 jari yang keluar dari mobil kepresidenan Joko Widodo. Terkait dengan hal ini, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Caimin memberikan reaksinya. Dikutip dari Tribun News, Caimin buka suara saat berada di pusat budidaya ikan air tawar di Sumber Gempol, Tulung Agung, Jawa Timur, pada Kamis 25 Januari. Ia menilai tidak pantas orang pejabat negara berkampanye menggunakan fasilitas negara. Caimin bahkan menilai sikap itu merupakan hal yang memalukan. Menurutnya, berkampanye menggunakan fasilitas negara merupakan sesuatu yang berbahaya. Diketahui momen pose 2 jari dari mobil kepresidenan itu diketahui saat mobil dinas Jokowi itu melintas di kawasan Salatiga, Jawa Tengah pada Selasa 23 Januari. Kejadian dalam video itu terjadi saat Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo sedang melakukan kunjungan kerja. Pose itu ditampilkan saat warga meneriakkan nama calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Meski begitu, belum diketahui secara pasti siapa sosok yang mengacungkan pose 2 jari dari mobil kepresidenan itu. Namun, ada yang menyebut bahwa pose itu diduga dilakukan Iriana Jokowi. Pose 2 jari ini identik dengan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Terkait dengan hal ini, Jokowi sudah memberikan respons, namun sang presiden tidak menjelaskan siapa yang mengacungkan 2 jari dari mobil kepresidenan. Yang terakhir, yang keenam, masuk ke tahun politik, pemilu. Saya minta Gubernur, Bapak Ibu Bupati, Wali Kota, berikan dukungan pada tugas-tugas KPUD dan Bawaslu. Tapi tidak mengintervensi apapun, membantu. Anggaran segera disegerakan. Dan juga saya minta jangan sampai memihak. Itu dilihat loh, hati-hati. Bapak Ibu dilihat. Mudah sekali kelihatan Bapak Ibu memihak atau enggak. Krik, udah. Perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. KPU juga betul-betul netral. Tidak memihak.
tidak memihak, bertindak sesuai aturan saja. Ini bertindak sesuai aturan saja, KPU bisa dicurigai. Ya kan? Apalagi KPU mencoba untuk melenceng dari aturan. Ini yang harus sekali lagi kita jaga bersama-sama, jangan sampai terjadi. Ini bisa berbahaya bagi KPU dan legitimasi pemilu kita. Hak demokrasi, hak politik setiap orang, setiap menteri sama saja. Yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, presiden itu boleh loh memihak, boleh. Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh. Kita ini kan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Ini nggak boleh berpolitik, nggak boleh. Menteri juga boleh. Presiden Jokowi panen kritikan seusai memberikan pernyataan bahwa Presiden boleh memihak dalam Pilpres 2024. Jokowi mengatakan keberpihakan itu merupakan hak demokrasi. Pernyataan itu menuai beragam kritikan dari berbagai pihak. Salah satu kritikan itu disampaikan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Melalui juru bicaranya, TPN mengatakan sikap Jokowi dipakai untuk menjalankan nepotisme. Jokowi disebut ingin melenggangkan jalan Gibran untuk menang. Hal tersebut juga disuarakan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau LBHI. Sikap memihak Jokowi dinilai semakin membuka adanya konflik kepentingan dalam Pilpres. Kepentingan tersebut tak lain adalah memenangkan Gibran menjadi wakil Prabowo Subianto. LBHI menilai jika sikap itu dibiarkan maka akan melegitimasi praktik konflik kepentingan pejabat publik, penyalahgunaan wewenang, dan fasilitas negara yang selama ini tegas dilarang. Jokowi dinilai menunjukkan sikap pengabaian terhadap aturan main demokrasi, khususnya aturan di dalam Undang-Undang Pemilu terkait pentingnya netralitas pejabat negara. Presiden Jokowi disebut sudah memenuhi syarat untuk dimaksulkan. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti pada Kamis 25 Januari. Menurut Bivitri, Jokowi telah melakukan perbuatan tercela dengan mengeluarkan pernyataan Presiden boleh memihak dan kampanye di Pilpres 2024. Bivitri kemudian mengutip pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 terkait syarat pemaksulan. Adapun salah satu syarat Presiden boleh diberhentikan adalah apabila terbukti melakukan perbuatan tercela. Bivitri menilai apa yang disampaikan Jokowi soal Presiden boleh memihak dan kampanye termasuk dalam perbuatan tercela. Terlebih pernyataan itu disampaikan Jokowi saat didampingi petinggi militer. Bivitri menjelaskan perbuatan tercela kepala negara berbeda dengan orang biasa. Bivitri juga menilai Jokowi salah menafsirkan Undang-Undang Pemilu. Ia berkata dalam pasal 299 memang tertera Presiden dan Wakil Presiden berhak kampanye. Namun jika merujuk pasal selanjutnya yakni pasal 300, 301, dan 302, kampanye tersebut boleh dilakukan jika Presiden dan Wakil Presiden petahana kembali maju dalam pemilu selanjutnya. Sedangkan posisi Jokowi saat ini bukanlah peserta pemilu, melainkan putra sulungnya yang bertanding sebagai Cawapres Prabowo Subianto. Oleh karena itu, Jokowi tidak seharusnya menyatakan pernyataan tersebut karena bisa menguntungkan Prabowo Gibran. Bivitri lantas menilai Jokowi telah memenuhi syarat untuk dimaksulkan karena melanggar undang-undang.